Halo, apa kabar semua Sobat Komputer HP? Kali ini kita akan bahas tentang iPhone XR. Kira-kira masih worth it nggak iPhone XR di tahun 2024? Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya iPhone XR adalah salah satu iPhone yang dirilis di tahun 2018. Di mana iPhone XR ini lebih laris dibandingkan iPhone seri Pro-nya. Di mana iPhone XR ini dirilis berbarengan dengan iPhone XS untuk seri Pro series dari iPhone XR ini. Dan iPhone XR ini adalah seri base model yang masih dilanjutkan oleh Apple sampai sekarang. Dilanjutkan ke iPhone 11, kemudian ke iPhone 12, iPhone 13, 14, 15, dan seterusnya yang memakai base model dari iPhone XR ini. Di mana ukuran dari iPhone XR ini masih tetap dipertahankan sampai iPhone 11, 12, 13, 14 untuk seri base model dari iPhone tersebut. Nah, iPhone XR ini salah satu iPhone yang masih cukup banyak peminatnya di tahun 2023 ataupun di tahun 2024 sekarang ini. Ya, mungkin di antara kalian ada yang mau beli iPhone ini atau malah masih ada yang pakai iPhone ini. Kalian wajib simak video ini sampai selesai apakah iPhone ini masih worth it buat dibeli atau enggak. Di sini kita akan bahas setidaknya 4 poin, di mana masing-masing poin di sini kita bisa menjabarkan lebih detail tentang iPhone XR. Untuk poin yang pertama adalah dari desainnya, di mana iPhone XR ini memakai desain yang masih sama seperti halnya desain iPhone seri sebelumnya. Ya, masih sama dengan iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, 7 Plus. Tentunya masih menggunakan body yang curve untuk bagian sisinya. Baru di seri iPhone 12 series ke atas, itu sudah menggunakan flat design ala iPhone 5 series. Yang tentunya juga diadopsi oleh produk Apple lainnya kayak Apple Watch, kemudian MacBook, kemudian juga untuk iPad dan lain sebagainya. Jadi untuk iPhone XR ini secara desain ya masih cukup terlihat jadul meskipun sudah menggunakan teknologi Face ID. Dan tentunya iPhone XR ini sudah menggunakan Pony layaknya iPhone X ataupun iPhone 11, 12, 13 ataupun iPhone 14. Nah, untuk iPhone XR ini menggunakan material bagian depan dan belakang yakni adalah material kaca. Sedangkan untuk bagian framenya ini menggunakan material aluminium sehingga untuk iPhone XR ini terlihat kurang elegan ya. Beda halnya dengan iPhone XS ataupun iPhone XS Max yang sudah menggunakan material stainless steel untuk bagian framenya. Nah, untuk iPhone XR ini menggunakan layar yang masih bisa dibilang di bawah kualitas layar iPhone X. Di mana masih menggunakan layar tipe IPS LCD. Oleh Apple sendiri disebut layar Liquid Retina IPS LCD dengan 625 nits dengan diagonal layar 6,1 inch, kemudian dengan resolusi yang masih 720p atau HD dengan resolusi 828 x 1792 pixel dengan PPI 326 ppi. Dan tentunya untuk secara kualitas layar pastinya juga masih cukup enak dengan layar Retina bawaan dari Apple-nya ini. Tetapi mungkin untuk kualitas warna kemudian ketajaman mungkin nggak akan sebagus layar iPhone yang sudah menggunakan layar panel OLED. Tetapi overall untuk pemakaian sehari-hari saya rasa masih cukup enak menggunakan layar dari iPhone XR ini. Layar iPhone XR ini juga masih digunakan pada seri iPhone 11 biasa yang tentunya secara spek ini sama persis dengan layar pada iPhone XR ini. Kemudian masuk ke poin yang kedua adalah dari spesifikasi atau spek, di mana iPhone XR ini memiliki spesifikasi yang pastinya spek tahun 2018. Di tahun 2018 adalah chipset Apple A12 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer dan menggunakan iOS versi 12 dan masih bisa di-upgrade sampai iOS versi 17 yang dirilis di tahun 2023 kemarin. Dan untuk CPU-nya menggunakan CPU hexa-core dan GPU-nya adalah Apple GPU 4 core graphics. Sedangkan untuk RAM-nya masih 3 GB sama seperti halnya iPhone X. Berbeda halnya dengan iPhone XS ataupun iPhone XS Max menggunakan RAM 4 GB. Untuk pilihan opsi storage cuman ada 3 macam. Paling kecil 64 GB, menengah 128 dan paling besar adalah 256 GB. Saya rasa untuk prosesor Apple A12 Bionic dengan perpaduan RAM 3 GB masih cukup mumpuni untuk pemakaian tahun 2024 untuk common user. Atau buat kalian yang masih pelajar, mahasiswa, tentunya masih bisa banget pakai iPhone XR ini untuk keperluan sosial media, chattingan, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi baterai, iPhone XR ini dibekali dengan baterai yang tergolong cukup lumayan gede, 2942 mAh,
Yang tentunya kalau pengen lebih irit lagi dan baterai life-nya pengen lebih panjang lagi, bisa kalian replace dengan baterai aftermarket yang memiliki kapasitas mAh lebih besar dibandingkan baterai bawaannya ini. Dan untuk iPhone XR ini tentunya sudah dibekali dengan beberapa fitur, mulai fitur dual SIM, kemudian fitur IP67, water resistant, sudah mendukung juga untuk NFC. Cocok buat kalian yang memang suka mengisi atau cek saldo e-money kalian lewat mobile banking. Dan iPhone XR ini sudah mendukung untuk fast charging menggunakan kabel 15 watt. Kemudian sudah support untuk power delivery 2.0 yang bisa ngecas 50% dalam 30 menit. Sudah mendukung juga untuk wireless charging karena memang material depan dan belakang dari iPhone XR ini sudah menggunakan material kaca. Jadi secara spesifikasi pastinya masih cukup mumpuni dari prosesor, RAM, kemudian untuk pilihan storage, saya sarankan yang paling gede 256 GB untuk pemakaian jangka panjang. Karena saya sendiri pakai 128 saya rasa masih kurang ya. Kemudian dari spek kamera, iPhone XR ini dibekali dengan single kamera pada kamera utamanya yang berukuran 12 megapiksel dengan bukaan lensa 1.8. Lensa wide sudah mendukung untuk LED dual tone flash dan sudah mendukung untuk HDR untuk foto ataupun panorama. Sedangkan untuk videonya bisa merekam maksimal sampai 4K 60 fps. Bisa kalian sesuaikan sendiri dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian rasa 4K terlalu tinggi, kalian bisa coba turunin resolusinya di Full HD 60 fps. Saya rasa resolusi tersebut atau ukuran tersebut cukup pas dan cukup nyaman untuk HP kalian. Untuk size penyimpanannya juga tidak terlalu besar. Dan untuk fitur kamera utama dari iPhone XR ini, untuk slow motionnya juga bisa Full HD 240 fps. Kemudian sudah mendukung HDR pula dan stereo sound recorder. Sedangkan untuk kamera depannya atau selfie kamera ini juga single kamera. Untuk ukurannya 7 megapiksel layaknya iPhone X dan dengan bukaan lensa 2.2 sudah mendukung untuk true depth kamera dan juga biometric sensor untuk penggunaan Face ID. Dan sudah mendukung juga untuk HDR dan untuk perekaman videonya bisa sampai Full HD 60 fps maksimal pada kamera depannya. Jadi ya cukup mumpuni untuk penggunaan sehari-hari ataupun untuk mengabadikan momen video baik berupa foto video pada iPhone XR ini ya. Dan hasilnya juga cukup lumayan bagus untuk penggunaan sehari-hari dari kamera iPhone XR ini. Kemudian masuk ke poin yang ketiga, yakni adalah iOS-nya, di mana iPhone XR ini tentunya kalian tahu iPhone yang dirilis di tahun 2018 ini pada saat dirilis menggunakan iOS versi 12 yang pastinya tinggal tambahin 5 tahun atau 5 kali update ketemunya angka 17. Dan kemungkinan besar iPhone XR ini mentok di iOS versi 17 di tahun 2023. Dan sekarang tahun 2024 yang bisa dibilang iPhone XR, iPhone XS kemungkinan besar tidak akan lagi kebagian update iOS versi 18 di tahun 2024 karena sudah memasuki tahun ke-6. Ini hanya prediksi saja ya. Kita tunggu saja nanti di bulan Juni apakah iPhone XR ini masih kebagian update iOS terbaru atau enggak. Apakah masih didukung selama 6 tahun? Pastinya akan lebih bagus lagi. Kemudian dari poin yang ketiga kita masuk ke poin yang keempat. Di mana untuk poin yang keempat adalah dari sisi harganya. Di mana iPhone XR ini untuk harganya sekarang ini harga second pastinya di angka 3 jutaan sampai 5 jutaan. Tergantung kondisi dan itu adalah harga X resmi Indonesia. Kalau untuk yang X second internasional bisa di angka 2,5 jutaan juga ada untuk yang kapasitas paling bawah 64 GB. Cuman ya kadang ada yang smart friend only ataupun jaringannya sudah nggak bisa digunakan, hanya bisa WiFi only. Tentunya variatif untuk iPhone tersebut. Dan kebanyakan untuk harga 2 jutaan sampai 3 jutaan kebanyakan di toko orange. Tinggalkan ubuk-ubuk saja, cuman saya kurang saranin untuk iPhone XR X internasional. Saya lebih saranin iPhone XR yang X resmi Indonesia. Tentunya untuk menghindari yang namanya kena blokir email, sinyal tiba-tiba hilang, no service dan lain sebagainya. Tentunya kita nggak mau karena harga 3 jutaan selain HP iPhone kita bisa dapat HP Android mid range dengan harga tersebut kondisi baru dengan spek yang jauh lebih bagus dibandingkan iPhone XR ini. Saya rasa kurang worth it ya kalau kita beli yang X internasional. Lebih worth it beli iPhone yang X resmi Indonesia supaya nggak khawatir lagi tentang blokir email. Karena bisa saja kalian beli sekarang emailnya aman sampai 1 tahun,
2 tahun baru kena blokir image juga bisa banget. Jadi itulah kesimpulannya, bisa dibilang apakah iPhone XR ini masih worth it buat dibeli atau enggak, atau mendingan iPhone lainnya. Semuanya kembali ke kebutuhan kalian. Cuman kalau dari saya pribadi, kalau dari update iOS pastinya iPhone XR ini sudah tidak worth it karena memang sudah tidak lagi ke bagian update iOS terbaru. Tetapi kalau kalian memang punya budgetnya segitu, ya tentunya nggak masalah pakai iPhone XR ini. Tentunya masih bisa menikmati update, security update pada iPhone XR ini pada iOS terakhirnya. Dan untuk penggunaan sehari-hari saya rasa iPhone XR ini juga masih enak, masih nyaman dengan ukuran yang cukup terbilang gede, baterai cukup lumayan jumbo, kamera yang masih tergolong bagus untuk penggunaan sehari-hari. Saya rasa cocok buat kalian yang memang kebutuhan dari iPhone-nya tidak terlalu berat ya. Untuk ngegame ya juga jarang-jarang, untuk perkantoran sangat cocok, apalagi untuk multitasking masih cukup bisa diandelin di iPhone ini. Cuman untuk kalian yang memang pengen kamera yang pro, kemudian suka edit video dengan kualitas yang bagus, pastinya lebih saya sarankan pilih iPhone yang lebih baru, minimal ya iPhone 12 atau iPhone 13 dengan spek yang lebih mumpuni dari sisi kamera, spek prosesor, RAM, dan lain sebagainya. Oke, sekilas bahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.